Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan paru dan toraks, di mana kita akan melakukan inspeksi terlebih dahulu pada torak pasien. Kita akan minta pasien untuk berbaring ke tempat pemeriksaan, lalu kita inspeksi pada dinding torak pasien, dan kita minta pasien juga untuk membuka dari pakaiannya. Setelah itu kita inspeksi, mencari ada tidaknya kelainan seperti benjolan, deformitas, luka bekas operasi, tato, dan lain sebagainya. Dan kita lihat juga dari bentuknya apakah dia simetris atau tidak, lalu apakah dia tertinggal atau tidak. Lalu kita juga akan menilai dari diameter antara posterior, lalu kita bandingkan di diameter sagital dari sudut angula costa. Selanjutnya kita akan menilai ada tidaknya penggunaan otot bantu napas seperti pernapasan cuping hidung, retraksi, otot sternal, otot intrakostal, dan retraksi epigastrium. Selanjutnya di sini kita akan melakukan palpasi menggunakan tangan bantalan. Kita palpasi, kita tentukan apakah dia terdapat kelainan atau tidak. Setelah itu kita identifikasi apakah terdapat penyempitan pada sela iga atau tidak. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan vokal premitus. Kita akan meletakkan tangan kita pada torak pasien dan minta pasien untuk mengatakan 77, dan kita akan melakukan zigzag secara zigzag. Bapak bilang 77, 77, 77, 77, 77, 77. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ekspansi, di mana kita akan meletakkan kedua telapak tangan kita pada torak kiri dan kanan menggunakan kedua ibu jari, dan ibu jari saling bertemu. Setelah itu kita akan melakukan perkusi, di mana kita akan melakukan perkusi di toraks anterior dimulai dari apeks paru, daerah supracapicula secara berurutan dari toraks kiri ke torak kanan dan secara zigzag. Setelah itu kita akan melakukan auskultasi menggunakan stetoskop. Kita auskultasi secara simetris dari apeks paru ke arah bawah. Kita dengarkan dan tentukan dari vesicular breathing sound. Kita tentukan apakah terdapat suara tambahan seperti ronki, wheezing, atau crackles. Selanjutnya kita akan melakukan toraks posterior, di mana kita akan lakukan inspeksi terlebih dahulu pada toraks anterior. Kita lihat apakah dia ada benjolan, pelebaran, atau penyempitan sela iga. Lalu kita lihat juga apakah terdapat deformitas atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi di torak posterior. Kita akan minta pasien untuk berbaring ke tempat pemeriksaan. Lalu kita akan meminta pasien untuk berbicara 77. Bapak bilang 77, Pak. 77, 77, 77, 77, 77. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan ekspansi pada torak posterior, di mana kita akan meletakkan pada toraks pasien sambil jarinya saling bertemu. Kita rasakan dari ekspansinya atau pergerakannya. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi di bagian toraks posterior dari atas skapula sampai ke arah bawah. Nilai ada tidaknya kelainan. Setelah itu kita akan melakukan auskultasi dan kita akan minta pasien untuk tarik napas. Tarik napas, Pak.
Tarik napas, Pak. Tarik napas, Pak. Tarik napas, Pak. Tarik napas, Pak. Tarik napas, Pak. Tarik napas, Pak. Tarik napas, Pak. Tarik napas, Pak. Tarik napas, Pak. Ya. Selanjutnya di sini kita akan melakukan inspeksi pada daerah jantung. Kita inspeksi menilai apakah ictus cordisnya normal atau tidak. Biasanya normalnya tuh di ICS 5 di garis mid clavicula. Selanjutnya di sini kita akan melakukan palpasi di mana kita akan menggunakan bantalan ibu jari untuk menentukan dari si impulsnya. Setelah itu kita akan melakukan setelah menentukan dari ictus cordisnya ditemukan, maka kita akan menilai menggunakan bantalan jari di mana nanti akan mengangkat secara untuk dari si impulsnya. Setelah itu kita nilai dari si ictusnya, kita lihat di ICS ke-5 dan ke-4 biasanya ditemukannya, lalu kita tentukan diameternya dan pelebarannya, lalu kita rasakan dari kuat angkat, lalu durasinya juga kita rasakan. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi untuk menentukan apex jantung dari mid aksila ke medial sampai menemukan dal. Setelah itu kita akan menentukan perkusi di bagian midclavicula kiri sampai menentukan batas dal. Lalu kita perkusi kembali ke arah medial sampai menemukan suara dal. Setelah itu kita akan melakukan auskultasi di mana kita akan menentukan suara jantung apakah yang pertama di apex S1 di katup mitral, setelah itu di katup pulmonal, setelah itu di katup aorta, dan di bagian ICS 2 dan ICS 4 parasternal kiri untuk katup tricuspid. Setelah itu kita akan melakukan auskultasi S3 dan S4. Bapak punten boleh miring. Kita dengarkan dari si suara S3 dan S4-nya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, untuk pemeriksaan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.